Irhas adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada calon Nabi Rasul. Ya, ada kejadian luar biasa yang terjadi pada calon Nabi dan Rasul. Seperti dulu Nabi waktu kecil, kemana Nabi, awan itu selalu menaungi Rasul. Ya, itu. Yang lain kepanasan, bagi Rasul tidak. Nah, ini salah satu hal yang khariqul lil adah. Qabla irsali Allah Ta'ala lahu wa di'ai rasalah, sebelum mendakwakan dirinya sebagai seorang Rasul. Wa yusamma hadha irhasan. Apa irhas? Ay ta'sisan nirrisalah. Ini cikal bakal kerasulan. Cikal bakal kerasulan. Rupa-rupanya dari sejak dininya sudah ditampilkan. Ya, rupanya dari sejak dini sudah ada sesuatu kelainan. Ya, tidak tahu kita secara kasat mata kita bagaimana Bapak Musa melihat kelahirannya Zainuddin, ya, bagaimana, sehingga ini juga dulu ada pengakuan Syekh Salatiyah bahwa beliau bagaimanapun juga ditanya apa saja komentar, lebih memilih menundukkan diri daripada merespon. Diam saja, itu sudah diam. Tidak ada kata lain kecuali diam. Ya. Nah, tapi diamnya penuh arti. Ya. Nah, diamnya itu bikin masyayikh lebih simpati lagi. Nah, ini cikal bakal orang. Ya. Wa amma idza zahara al-amr al-khariq lil 'adah ala yadi zahir as-salah wal adalah wa laysa 'indahu da'wa an-nubuwah wa risalah wa yusamma karamah. Nah, ini. Jadi ini karamah adalah kejadian luar biasa di bawah standar kerasulan dan kenabian. Model-model kalian ini karamah bisa loh. Ya. Calon-calon karamah semua ini. Kenapa ketawa? Memang tak mungkin apa? Dibilang Nabi Rasul enggak kan? Ya, paling tidaklah orang karamah lah. Ya. Nah, ini Fayusamma karamatan wa nahnu ma'syaral muslimin ahli sunnah wal jamaah nu'minu bi karamatil awliya. Ini kita percaya ini akan kekeramatan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bukan sembarang wali, bukan wali mujbir yang karamah, ya. Ini ada wali-wali yang spesial, ya. Ini sebenarnya rukunnya orang wali itu tidak terlalu ribet, tidak. Dijelaskan dalam Al-Quran, in awliya Allah illal muttaqun. Ya, in awliya Allah illal, kuncinya takwa saja. Tidak ribet-ribet, tidak hebat-hebat amat ilmunya, tidak tinggi-tinggi amat, tidak. Asal muttaqun aja, itu wali itu. Berapa banyak orang-orang yang standar keimanannya biasa, tapi benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar ini betul-betul dipegang secara full, wali dia. Ya, wali. In awliya Allah illal muttaqun. Yang takut kepada Allah daripada meninggalkan larangan Allah, takut kepada Allah daripada mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah orang takwa. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan calon-calon wali itu ada pada kalian. Selama dia neluk laluk midang dah. Ya. Salah satu indikasinya itu. Mun doyan pemidang tu je nak terbau lepas dengan ceweknya. Ini susah. Ya. Nah,
Bahkan berpapasan sama cewek pun selalu mengantisipasinya. Ini calon wali. Bangunnya jatuh gendak cewek. Tapi kalaupun tak calon wali, paling tidak itulah cikal bakal orang sehat itu. Cikal bakal orang sehat, tanda sehat. Ya. Masya Allah. Kemudian ونقل الأخبار الكثيرة بوقوع خوارق العادة لكثير من الصالحين أكرمه الله تعالى بها لأجل أن يحترموا بين الناس. Salah satu yaitu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang dalam rangka di ajli ayyahtarimu bainan nas, ayyuhtaramu bainan nas, supaya dia lebih terhormat di antara orang. Ya, di antara orang dia terhormat. Orang banyak menyepelekan dia, banyak orang mengebuli, tetapi ternyata dibuktikan dengan suatu keistimewaan, akhirnya orang jadi simpati. Ya, itu dulu seringkali orang datang kepada Bapak Musa bercerita begini, saya ketemu dengan Bapak Musa di sini. Yo, dekuahmi anang bembe. Tapi kita yang di depan kita yang tempatnya bercerita orang itu, yang sehari-harinya melihat Bapak Manusia berada di sana di tempat ngajar dan ngajar. Yo, kapan ya? Sehingga orang yang langsung pada saat itu ada, oh ternyata Bapak Manusia dakak ngene po. Itu, ya kan? Secara kasat mata melihat Bapak Manusia kesehariannya hanya mengajar dan mengajar, ternyata masih banyak yang bercerita di sana sini akan kehadirannya. Nah, inilah wali abdal, ya, wali abdal. Ya, jasadnya satu tapi bisa kelihatan di mana-mana. Ya, kalau Anda ada nggak yang begini? Ya, kalian ada di sini tapi ada di sana juga. Hatimu itu. Hatimu ada di sana itu. Rupanya di depan sini. Ya, tapi hatinya ngambang kemana? Ya, Allah. Nah, li'ajli ayyuhtaramu bainan nas aw liyaqbala irsaduhum wa ma'izatuhum idza aqamahu Allah taala fi maqamil irsyad. Nah, jadi supaya irsyad atau jihadnya bisa diterima di kalangan orang, ya, perlu mukjizat itu karomah itu ditampilkan suatu ketika dalam rangka untuk supaya orang tahu siapa dia. Allah SWT menampilkan sebuah karomah kepada seseorang walinya supaya orang itu tidak salah persepsi, ya, biar orang tidak salah persepsi. Sekali-sekali ditampilkan oleh Allah biar lo pada tahu siapa dia. Itu, ya. Sama dulu guru beliau, ya, mengatakan apa saja diberikan takris kepada Bapak Manusia, sengaja Bapak Manusia itu disembunyikan takris itu. Sampai lillahi Zainuddin fi fadlihi itu disembunyikan lama itu. Kalau bukan dipaksa oleh Sayyid Amin Al-Qubi, biar orang Lombok tahu siapa dirimu, biar coba, ya, itu. Jadi banyak yang disembunyikan, segala takris yang disampaikan kepada Musa disembunyikan, tetapi biar orang tahu siapa dirimu. Itu. Sampai-sampai tidak apa-apa, aku tanggung jawab sudah. Itu.
Pokoknya kau biarkan, tidak usah dilarang. Nah, lama prosesnya itu, baru dipiralkan nilai Zainuddin. Lama, tidak mau ditampilkan. Ya, bahkan Bapak Syekh kadang demi tahu anta saya aku cukup wah gurungku dawaku anta jangan perlu tahu aku sampai segitunya ya. Nah, saking karena menutup diri dia. Bahkan kalau ditelusuri ya silsilahnya pun sampai kepada itu Nabi ya. Tapi itu tidak mau. Sama seperti Sayyid Hasan Masyar Ma'ruf tuh, ya, silsilahnya kepada Rasulullah, tetapi selalu beliau itu sembunyikan, tidak mau ditampilkan. Ya, saking karena luar biasanya hati-hati beliau. Ya. Nah, jadi itulah orang-orang suci, orang-orang hebat, selalu ya menutup diri, Nah, tetapi Allah SWT menampilkan karomah itu liyuqbala irsyaduhum, supaya irsadnya bisa diterima, wa mauzaduhum, peringatannya, idza aqamahullah ta'ala fi maqamil irsyad, aw li tafriji kurubihim wa qadai masalihim, atau indikasinya Allah SWT menampilkan kekeramatan kepada seseorang adalah untuk litafriji kurubihim, untuk mengatasi segala kegalauannya, ya, untuk mengatasi segala kesusahannya. Itu wa qada'i masalihim, dan juga untuk melunasi segala kemaslahatannya idza taju ila dzalik, apabila para wali-wali itu butuh terhadap itu. Ada suatu ketika wali diancam begini, tetapi Allah tampilkan kekeramatannya. Ya, tidak jadi. Ya, dulu pada saat Bapak menurut saya dicekal untuk bikin pengajian di daerah Kebonayu kalau tidak salah, tidak boleh. Bahkan diblokade jalannya, dijaga ketat oleh aparat juga, tidak boleh. Ya. Maulana Zainuddin Sani diinstruksikan oleh beliau, barang melewat senyumin dah, selapu ni petugas ni senyum dah. Nah, akhirnya benar disenyumin, ditampilkan gigi manis yang di depan dua itu, senyumin dia, lolos Bapak saya. Itu bagaimana Bapak menurut saya merubah wajah beliau, kayaknya Kapolres atau apa Kapolda rupanya, sehingga lolos itu. Setelah sampai sana pengajian berlangsung, kapan dia lewat? Jadi ilmu Bapak menurut saya itu, Masya Allah. Wajahmu mau dirubah menjadi wajah apa? Bisa. Ya. Nah, itulah salah satu. Begitu Bapak menurut saya buka pengajian, loh, kok bisa ya? Nah, dari situlah orang akhirnya sadar, oh ternyata Bapak saya itu bukan manusia biasa. Bapak menurut saya itu bukan manusia biasa. Nah, inilah salah satu cara Allah SWT menampilkan seorang wali Allah SWT, supaya orang sadar, seorang tahu, supaya orang kenal, seorang simpati, supaya bisa diterima di tengah-tengah mereka. Wa kullu dzalika fadlun min Allah Subhanahu wa taala alaihi, la yajibu alaihi taala syai'un min dzalika, tapi bukan sekali itu wajib Allah Subhanahu wa taala memberikan karomahnya. Enggak, itu terserah Allah saja. Tidak ada sifat yang seperti ini mewajibkan Allah supaya Allah wajib memberikan karomah kepada
walinya. Enggak, bukan sifatnya wajib. Ayat itu adalah hal perkara jaiz saja bagi Allah, suka-sukanya Allah. Kalau Allah mau silakan, enggak juga ada masalah. Wal awliya jam'u wali wa huwa al-'arifu billah wa bi sifatihi hasbal imkan. Nah, itu wali adalah jamak daripada aulia, jamak daripada wali. Wali itu siapa? Al-'arifu billah, orang yang kenal Allah. Berarti kebanyakan kita ini belum kenal Allah ini, sehingga belum diangkat jadi wali. Ya, ya itu. Padahal man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, kan? Siapa yang kenal dirinya, sungguh dia mengenal Allah. Dan yang mengenal Allah itulah wali. Al-waliyu al-arifu billah, ya, yang sudah kenal banyak tentang Allah. Nah, ini rupa-rupanya kita ini masih dangkal, ya, terhadap Allah SWT, ya. Kenal kita masih sebatas kenal tapi tak sayang kadang-kadang. Berapa banyak di antara kita kenal Allah SWT tapi sayang tak ada. Gimana sayang? Kenal pada Allah tetapi ya solat lambat, dosa banyak, itu banyak perintah Allah dilanggar dan diabaikan. Banyak larangan Allah dilaksanakan. Apakah itu bukti cinta? Ya? Apakah itu bukti cinta? Yang lebih pas lagi kalau diucapkan, ya, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbah. Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbah. Hadha fil qiyasi, ya, hadha la umri fil qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba lil muhibbi muti'. Jadi cinta bukan sekedar omong kosong belaka, butuh pembuktian. Ya, butuh pembuktian. Wa huwa al-'arifu billahi ta'ala wa bi sifatihi hasbal imkan, al-muwazib 'ala ta'ah, konsisten dalam ketaatan. Itu salah satu sifat yang wali itu. Al-mujtanab lil ma'asi, bisa meninggalkan maksiat, ya. Bimana annahu idza irtakaba maksiatan badara ila taubah. Nah, kalaupun harus terjebak di dalam maksiat, cepat dia bertaubat kepada Allah. Ini yang lambat-lambat mau sadar, yang lambat-lambat mau taubat itu susah jadi wali. Yang akan cepat jadi wali, salah langsung segera taubat tanpa harus tunda-tunda. Badara ila taubah. Walaisal murad annahu la taqau fi minhu ma'siyah. Wali bukan berarti tidak salah. Wali itu ada salahnya, tetapi salahnya itu cepat diobati, tidak ditunggu-tunggu. Ketika dia salah maksiat, dia kan langsung taubat kepada Allah. Itu. Jadi jangan diindikasikan wali itu tidak salah. Salah dia, tapi salahnya cepat diatasi dengan cara bertaubat. Itu. Jadi yang merasa bersalah segera taubat, ini indikasi wali. Ya. Walaisal murad annahu la taqum minhu ma'siyah id laisa huwa ma'suman. Nah, karena wali itu bukan maksum, ya. Paling wali itu levelnya mahfuz. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa huwa ma'sum al-mu'rid anil imsak fi dzat wa syahwat al-mubahah. Ciri wali itu adalah itu mampu dia menahan diri daripada menikmati kelezatan syahwatnya. Jadi apapun syahwat, baik syahwat dunia maupun syahwatnya syahwat, itu mampu dia terkendali sudah, ya. Mampu dia kendali, kan? Mampu dia kontrol. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma aslu tanawulil ladzat al-mubah fala mani minhu la siyama idza kana bi qasdi taqwa ala taatillah. Adapun
memakai, mempergunakan atau mengkonsumsi suatu hal yang sifatnya mubah, fala ma'ni'a minhu, tidak menjadi halangan bagi wali. Misalnya wali itu makan loh, dikira wali itu tidak makan, makan dia, minum, tidur, apa saja, itu adalah sesuatu perkara yang mubah. Fala ma'ni'a minhu, tidak ada halangan daripada wali itu. Wali itu kawin juga, butuh dia itu. Nah, itu dikira wali itu tidak butuh. Makan butuh, tidur butuh, istirahat butuh, semua butuh. Ya itu. Jadi jangan diindikasikan wali itu tidak nulak mangan. Nah, dia nulak mangan wali. Nah, makan. Jadi wa amma aslu tanawuli lidzatil mubah fala ma'ni'a minhu la siyama idza kana bi qasdi taqwa ala Allah taala. Tapi bedanya kalau wadi itu makan niatnya adalah liajli taqwa. Kalau kita liajli retik tian. Nah, itu. Mangan jadi tai doang. Nah, itu beda niatnya wali itu makan. Betul-betul apa yang masuk dikonsumsinya, betul-betul bagaimana itu mendopang dia untuk ketakwaannya lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah kenyang ya tidur. Kita kalau sudah senang ya santai-santai, ngobrol-ngobrol. Jadi kalau wali itu kenyang, ya kenyang makan, kenyang minum, semuanya kegiatannya adalah dalam rangka untuk takwa. Ya, kalau kita kenyang lah, apalagi kenyang kita oper itu udah tinduk doang, kawan. Hai, mangan jadi tinduk. Hai. Bahkan ada yang lebih parah, udah kenyang, raosnya merentut, non-stop. Nanti lapar lagi, makan lagi, habis ngalang raos untuk makan untuk itu ngomong saja. Nah, la siyama idza kana bi qasdi taqwa ala taatillah. Wa amma idza zahara al-amru al-khariq amma idza zahara al-amru al-khariq lil 'ada la yadi musturil hal. Sekarang ada kejadian luar biasa yang terjadi pada orang yang pribadinya itu mastur. Itu dibilang baik tidak tahu, dibilang tidak baik juga tidak tahu. Itu namanya mastur itu. Ada yang mastur di sini? Ya, dibilang rajin tidak, dibilang tidak tahu itu. Ya, orang-orangnya sifatnya mastur. Ya, sifatnya mastur. Ini memunculkan tanda tanya ini. Gimana statusnya? Apa dia wali juga itu atau bukan? Tetapi orangnya terjadi sesuatu hal yang istimewa luar biasa, khariqul adah. Tetapi setelah di cross check orangnya masturul hal. Pribadinya itu adalah dalam keadaan mastur, tertutup. La zahirus salah, tidak nampak kesolehannya, wala zahirul fusk, kefasikannya juga tidak jelas. Ayo, ini orang salehnya tidak jelas, fasiknya tidak jelas. Ini dikatakan masturul hal. Tapi kalau orang ini diindikasikan terjadi sesuatu hal yang istimewa di luar nalar, ya, sementara kita tidak tahu saleh fasiknya, itu dikatakan ma'unah namanya. Itu definisi ma'unah itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang yang sifatnya masturul adalah ma'unah ay i'anatu min janibillah. Rupa-rupanya orang ini masih dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma idza zahara ya ala yadi zahiril fisk fa yusamma istidrajan. Nah, ini adapun kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang jahat, orang yang bengkeng pagah, orang yang nyata kejahatannya, tapi dia punya apa? Itu dibilang sulap itu. Itu dibilang sihir. Ya.
Jadi apapun, Anda lihat orang sholat tidak tahu sholat, ya, puasa tidak pernah, tapi ada sesuatu. Begitu dipegang matanya, berubah matanya, ya, ya, pokoknya mata dipegang, mata hilang katanya. Dan terjadi. Nah, ini jangan kau bilang itu karomah, jangan kita bilang ma'unah, tetapi itu namanya istidraj. Nah, istidraj ini yang bahaya sekali. Ya, orang banyak terkecoh, dikira itu adalah merupakan sesuatu pemberian dari Allah SWT. Banyak yang terkecoh. Ya, jangan anggap itu adalah sesuatu hal yang ya istimewa, tetapi itu adalah azab sebenarnya. Ya, ada orang semakin tidak sholat, semakin kaya dia. Semakin dia tidak puasa, semakin bertingkat balinya. Ya, semakin banyak melanggar larangan Allah, semakin diberikan keistimewaan. Jangan Anda tak kira itu adalah nikmat, tapi itu semuanya adalah siksa. Itu adalah siksa. Ini yang paling dikhawatirkan oleh ulama, orang-orang soleh. Namanya istidraj ini. Ya, istidraj ini paling ditakuti oleh orang-orang soleh. Itu. Sebab Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan dia istidraj dari sisi, dari arah yang mereka tidak sadar. Nah ini. Istidrajan mimana anna Allah sadrajahu bi izhari dzalika ala yadihi fa yatamana bi fiskih. Nah ini. Bahwa Allah SWT memasukkan atau memberikan kepadanya dengan menampilkan kejadian-kejadian yang istimewa tadi ala yadihi di genggamannya, tapi dengan kejadian yang istimewa itu fa yatamana bi fiskih, semakin kefasikannya merajalela. Ya, semakin dikasih istimewa, semakin kefasikannya merajalela. Tsumma idza akhadahu Allah Ta'ala lam yuflithu. Nah, pada saatnya ketika Allah sudah pada titik kemurkaannya, langsung pada saat itu tinggal dibalikkan, selesai dia, tamat riwayatnya. Ya, itu sama seperti Qarun. Qarun itu apa saja, mau sesuatu yang istimewa luar biasa bisa dia lakukan. Tapi pada titik akhirnya, begitu Allah sudah murkanya sudah luar biasa, pada hitungan detik langsung selesai dia, tidak bisa berkutik lagi. Lam yuflithu. Dalam hitungan tidak ada menit, detik selesai dia. Dari sekian kekayaannya, dari makanya orang-orang pernah melihat di temarak Qarun. Seandainya kita ya punya harta kayak Qarun, gimana kita ya? Itu hari ini orang yatamannaun, mengharapkan dirinya sama seperti Qarun dalam segi kekayaannya. Hari ini dia mencita-citakan Allah murka kepada Qarun, besok langsung ditenggelamkan di perut bumi, hilang Qarun, ditelan perut bumi sama harta segala kekayaannya, bahkan dirinya juga ditelan. Orang yang kemarin untung dek terjadi Qarun. Dalam hitungan tidak ada harinya, untung dek terjadi Qarun, yang terjadi Qarun ya pada nasib ta. Nah, itulah namanya istidraj, ya. Apabila pada titik akhirnya orang yang istidraj dapat murka Allah, langsung selesai. Nah, ya. Jadi itulah namanya istidraj. Istidraj. Apabila Allah SWT mengambil apa yang istimewa tadi, lam yuflithu, langsung tidak ada tersisa, semuanya binasa. Wal'iyadu billah.
Wa hadhihi al-aqsamu min khawarij al-'adah takunu ala wifqi maqsadin man tazharu ala yadihi. Ini. Wa baqiya qismun akhar, masih ada yang lain kata, wa huwa ayyaqal amrul khariq lil 'adah lil mar'i ala khilafi ma yatlubuh. Nah ini. Ada kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang berbeda dengan yang didambakan. Ya. Yang saya dambakan icuk, tetapi yang ku dapat imuk misalnya. Aneh ini. Yang tidak kuharapkan kok itu yang ku dapat. Misalnya. Apa namanya ini ya? Misalnya. Wa huwa ayyaqal amrul khariq lil 'ada lil mar'i ala khilafi ma yadluhu. Kama ruya anna Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ada namanya Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku memproklamirkan dirinya namanya jadi seorang nabi. Musailamah al-Kadzdzab. Alladzi da'a risalah. Itu. Dia mengklaim dirinya sebagai seorang rasul. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian apa yang terjadi? Qad basaqa fi aini rajulin litasfa fa'amiyatil ukhra. Nah itu. Coba. Ada orang sakit mata. Ya, Musailamah tempat dukunnya. Orang percaya sama Musailamah al-Kadzdzab karena dia nabi, dia rasul. Sekali disempru matanya langsung buta dia, bukan malah sembuh. Yang diharapkan sembuh, ini makin buta dia. Nah ini Musailamah al-Kadzdzab. Ini apa namanya ini? Nah, jadi qad basaqa fi aini rajulin. Ya, Musailamah al-Kadzdzab itu basaq, meludahi mata orang yang sakit. Harapannya litasfa, supaya sembuh, ya, itu. Tapi apa yang terjadi? Fa'amiyatul ukhra. Nah itu. Wa yusamma hadzal qismu min khawarij al-'adah khudlana. Namanya itu adalah khudlan. Itu adalah menghinakan seseorang dengan sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Itu namanya khudlanan. Itu. Ay takdziban wa khizyan min Allah Ta'ala lidzakal kadzib. Itu. Untuk memberikan, menstempelkan sifat dusta, pembohong dan hina terhadap orang yang nabi palsu itu, ya. Wala istibaha baina hadhil aqsam wa bainal mujizah. Semua bagian-bagian ini tidak ada samar, sudah clear. Mujizat apa, karamah apa namanya juga, irhas apa, khuzlan apa, istidraj apa, clear semua. Jadi kalau anda melihat zaman-zaman sekarang ini dukun-dukun yang dukun itu luar biasa. Sekali diusap selesai orang, sekali diusap selesai masalah orang, selesai pegang selesai orang. Tetapi masalahnya tidak sholat dia, tidak sholat. Jangan anda terkecoh, loh karomahnya mak dukun sini udah sembahyang. Jangan, ya, jangan. Jangan sekali anda tasabuh dengan istilah-istilah ini. Terlalu banyak kita dukun, levelnya dukun. Ngaji dia tahu ngene-ngene. Tapi dia punya kan. Jangan kau bilang itu cepat-cepat keramat dukun itu. Ya? Jangan, salah besar. Nah itu. Jangan-jangan itu adalah istidraj bagi. Ya? Untuk menjaring siapa sih orang tertipu dengan dia. Ya, siapa yang tertipu dengan dia. Nanti kalau ada muncul rasa simpatinya, loh, ini sih perlu terturut, ini sih perlu terturut. Nah, jangan sampai salah. Clear, mukjizat apa, karomah apa, istidraj apa, khuzlan apa, irhas juga apa. Clear itu semuanya. Jangan diamburadulkan, jangan keluar masukkan. Yang karomah diartikan irhas, yang irhas diartikan mukjizat, yang ini salah kaprah, ya. Paham ini? Jangan sampai. Lihat indikasinya, kalau orang itu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berani melakukan hal yang salah,
Nah, ini adalah karomah bagi dia. Itu wali. Itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini semua maksiat dijalankan, tetapi ada kejadian luar biasa pada dirinya. Apakah Anda mengatakan itu karomah? Tidak. Lihat dulu, cek orangnya, ya. Jangankan dia nyata-nyata mengerjakan yang salah, yang mastur saja tidak sampai segitu dia, ya kan? Jadi jangan salah menilai. Jangan salah menilai. Wala istibaha baina hadhil aqsam wa baina al-mujizah li'anna al-mujizah maqrunah bi da'war risalah. Mujizat itu disertai dengan kerasulan aw nubuwah kama taqaddama. Muwafaqatan li maqsadi man tazharu ala yadayhi. Pas terhadap orang yang nampak di genggamannya. Jadi ada ciri khasnya. Wa ghairuha laysa kadzalik. Yang lainnya tidak begitu. Yang lainnya tidak akan bisa begitu. Kama annahu la istabaha bainal karamah allati zaharu ala yadi zahir shalah ghairu mudda'i risalah wa nubuwah muwafaqatan li matlabih. Demikian juga karamah jelas, tidak ada kesamarannya, ya. Bagi orang yang tidak mengaku diri nabi, tidak mengaku diri rasul, tetapi dia itu yang ada pada dirinya zahir shalah, ya, kesalehannya jelas sekali. Nah, itulah karamah, ya. Tapi kalau ketalehannya, ya, bukan solehnya tapi toleh, tolehnya jelas tapi karomah juga bukan karomah itu, ya, itu namanya istidraj. Wa baina baqiyatil asam. Nah itu. Jadi jelas itu beda definisinya masing-masing. Jangan sampai kita salah dalam mengidentifikasi semua istilah-istilah tadi. Banyak kita ini terkecoh melihat orang istimewa sekali itu, luar biasa, tetapi mencabuli anak didiknya dia. Terus orang mengatakan karomah itu, ya, berapa jadi korban anak didiknya? Tapi yang namanya udah kadung cinta buta sama kiainya, tetap aja dibela. Ya. Walaupun itu di penjara, jasadnya aja di penjara, orangnya di luar kan. Sampai segitunya, ya, ya Allah. Ya. Memang semua apa saja, andai kata ada orang ngaku dirinya jadi nabi sekarang ini, masih ada juga yang percaya itu. Ada saja pendukungnya itu. Ya, yang baik ada pendukungnya, yang jahat tetap ada juga pendukungnya, ya. Walaupun sebek kita bilang tidak boleh, haram, salah, tapi tetap aja dia setia. Nah, ya Allah. Jadi itulah dulu Bapak Mulya saya sering itu, sering. Kadang-kadang kalau seorang terlalu memuja seseorang, kalau seorang akan luar biasa mengatakan begini, Bapak Mulya saya hanya memberikan bentuknya secara kinayah. Si taparan walino ngene. Lamun narak dengan berkeyakinan ini orangnya wali tu. Nejana sering bertapa orangnya, sering bertapa. Jadi beda karomah dengan bertapa. Ya, ilmu yang diperoleh lewat bertapa lain dengan ilmu yang memang anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya orang jangan salah banyak pengikutnya. Nek nalim ini. Begitu kata beliau. Namun terlalu banyak orang kelas-kelas tuan guru masih percaya dia. Beliau mengatakan, nejana
Ndik na alim dengan ndik na alim. Lagu ya berwirid. Wirid lain, alim lain. Nah itu supaya Anda paham maksudnya ya. Nah itu. Jadi dalam segi keilmuan, oh masih jauh. Anda sebagai orang ilmuwan, kenapa Anda taat sama dia? Atau juga dia Anda alim, kenapa kau habiskan taatmu sama dia? Ya itu. Jadi itu cara dinasehati orang-orang supaya jangan salah. Ya, salah. Tuh. Oh, lamun ini jana ya sering bertapa. Dengan kata-kata seperti itu supaya yang lain pengikutnya itu sadar, oh ternyata orang punya bertapa. Orang juga terlalu luar biasa mengakui kehebatannya. Luar biasa sampai-sampai ini derajatnya sudah di bawahnya Bapak Munasyah dia. Saking karena luar biasanya. Nah, untuk diklarifikasi oleh Bapak Munasyah sampai orang yang tadi ilmuwan percaya sama dia. Oh, dekna berilmu, lagu ya senang wirid. Nah itu cara Bapak Munasyah itu dulu. Ya, artinya Anda sebagai orang ilmuwan harus bisa membedakan mana wirid, mana ilmu. Kalau Anda mencari ilmu di sana ya tidak ada. Jangan sampai Anda yang berilmu harus bertekuk lutut di hadapannya. Kalau wirid iya, misalnya gitu, ya. Jadi harus clear. Ya, Anda sebagai orang ilmuwan tidak wajar Anda nyongkok-nyongkok sama dia karena Anda orang berilmu. Tapi kalau Anda nyongkok sama dia karena wirid, mungkin beralasan. Nah itu. Tapi kalau Anda nyongkok-nyongkok sama dia karena ilmu, Anda lebih hebat dari dia loh. Ngapain nyongkok-nyongkok atas nama itu? Itu. Tidak sih disarahkan begitu, tapi itulah cara Bapak Munasyah mengisyaratkan dengan secara apa istilahnya bahasa balaghah itu? Dengan saya tauriah, ya. Tauriah. Biar yang berilmu itu paham, ya. Nah,